kajian hati. Oke, baik Ustadz. Selanjutnya kita juga akan ada yang bertanya lagi nih Ustadz. Kita berikan kesempatan untuk Teteh Lita Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Lita dari Semarang. Izin sedikit bercerita Ustadz. Jadi saya pernah menikah dengan seorang laki-laki di tahun 2019. Namun pernikahan kami kandas di tahun 2021 Ustadz. Dan kami sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki. Pernikahan kami kandas karena ada perselingkuhan dan saya sudah di KDRT dari H-2 sebelum saya pernikahan. Saya di KDRT karena mantan suami saya cemburu buta Ustadz dengan melihat foto saya yang ada di Google dengan mantan pacar saya yang sudah meninggal waktu dinas helikopter di Poso tahun 2016. Saya tetap melanjutkan pernikahan karena saya takut keluarga saya malu Ustadz. Saya berpikir setelah menikah akan menjadi lebih baik. Namun setelah menikah setiap minggu selalu ada KDRT di rumah tangga saya Ustadz. Saya di KDRT dari verbal sampai non-verbal Ustadz. Paling parahnya karena mantan suami saya seorang anggota di suatu institusi. Saya pernah di Ustadz. Saat saya hamil 5 bulan dan perut saya pernah di waktu saya hamil. Sampai dikejar menggunakan sampai dilempar barang pecah belah Ustadz. Setiap saya di KDRT pun mertua saya juga mengetahui karena saya selalu bercerita dan mertua saya hanya bilang kalau tunggu saja setelah melahirkan pasti akan berubah. Setelah seminggu melahirkan, suami saya tahu bahwa saya sempat mengunjungi rumah orang tua di Semarang. Kemudian saya langsung saya dibuat seperti tersangka Ustadz, dikalungin papan kardus yang ditulisin saya tukang bohong karena saya mampir ke rumah orang tua saya. Yang kedua, saya tidak pantas menjadi ibu dari anak saya Ustadz. Setelah di KDRT, saya juga tidak diperbolehkan menemui dan mengasihi anak saya Ustadz. Puncaknya setelah 40 hari kelahiran anak saya, karena saya sudah merasa tidak kuat menanggung beban dan tekanan saat itu, saya memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut tanpa izin suami atau mertua saya Ustadz. Dan kembali ke rumah orang tua di Semarang. Saya minta tolong kakak kandung dan orang tua saya untuk menjemput secara diam-diam. Saya berkomunikasi juga tidak melalui WhatsApp, melainkan melalui saya membuat email dan Instagram baru. Karena WhatsApp saya semua waktu itu disadap. Dan saya memberitahukan ke orang tua saat menjemput jangan membawa kontak yang suami saya tahu karena semua sudah dicek lokasi semua Ustadz. Dan saya berhasil berusaha kabur dari setengah 10 pagi dan sampai akhirnya saya bisa kabur di setengah 4 sore itu Ustadz. Setelah berhasil kabur pulang ke Semarang, saya sudah kembali berdinas hampir 3 tahun di institusi saya sembari menunggu hasil atau keputusan dari pimpinan saya yang pada akhirnya keputusan saya sudah tidak bisa kembali berdinas dan saya sudah resmi bercerai di tahun 2021. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, yang pertama, mungkinkah seorang bisa berubah? Apa benar kita akan bisa mengubah seseorang bagaimanapun kelakuannya? Yang kedua, bagaimana cara berserah diri dengan keadaan saat ini yang saya sudah kehilangan pekerjaan, kemudian menghidupi anak saya sendiri? Saya kadang masih berpikiran, apakah keadaan seperti ini memang sudah menjadi takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Ustadz. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Apakah seseorang itu bisa berubah dalam hidupnya? Tentu jawabannya ya tergantung. Kalau dia punya niat, punya azam, kesungguhan untuk berubah,
maka dia bisa berubah. Dan yang bisa merubah seseorang itu adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum. Allah tak akan merubah keadaan seseorang kecuali dia yang merubah keadaannya sendiri. Maka kalau mbaknya bertanya, bisa berubah nggak ini orang? Bisa, tapi dengan satu syarat. Memang dia berazam mau berubah, sungguh-sungguh mau berubah. Dan perubahan apa yang pertama kali? Perubahan untuk dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, mohon maaf. Dari yang Teteh lihat, semenjak kejadian yang begitu panjang sampai berpisah, ada nggak itikat berubah dari dia? Tidak ada Pak Ustadz. Iya. Yang terjadi malah Semakin parah, dan yang bisa memutuskan saya untuk segera kabur dari Jakarta untuk pulang kembali ke orang tua, ya di titik itu saya udah benar-benar tidak bisa toleransi Pak Ustadz. Karena saya sudah mungkin sudah bertaruh nyawa juga sampai hampir meninggal juga saya di sana karena pun seperti itu Pak Ustadz. Oke. Ini kalau alasannya hanya cemburu, menurut AA mungkin iya mungkin tidak. Tapi mungkin ada alasan lain gak? Apa memang karakternya begitu? Atau memang ada sesuatu yang membuat dia itu kok melakukan hal-hal yang setega itu? Mungkin kalau saya memang melakukan kesalahan, saya tidak apa-apa Pak Ustadz, saya dilakukan seperti itu Pak Ustadz. Tapi maaf ya Pak Ustadz, saya menikah dengan dia juga duda Pak Ustadz. Jadi untuk sebelumnya juga ada histori juga. Oke. Sekarang pun juga ada histori juga Pak Ustadz. Jadi untuk yang selanjutnya ini juga dia sudah menikah, tapi ada juga yang menghubungi saya. Jadi sudah sama, polanya sama Pak Ustadz. Karakter berarti Iya. memang begitu. Iya, jadi untuk menyakiti perempuan pun sama, yang dihilangkan dari keluarganya, tidak boleh berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya. Sampai saat ini pun sama juga Pak Ustadz, sebelum saya pun juga sama. Bagaimana kondisi mentalnya balita waktu itu ya? Saya sangat tertekan sekali, saya sangat terpukul sekali. Saya pulang ke Semarang, ibu saya aja sangat bersyukur saya tidak dalam bentuk mayat Pak Ustadz. Ibu saya sampai bilang seperti itu. Gimana perasaan orang tua ketika tahu putrinya yang tersayang harus mengalami kondisi seperti ini? Waktu saya umur 5 bulan, dia sempat, sebenarnya saya tidak pernah bercerita saya di KDRT waktu saya awal menikah itu Ustadz. Tapi dia setelah saya di KDRT itu pun ada adik kandung saya Ustadz di Jakarta, itu pun menjadi korban juga, adik kandung saya. Kan ikut saya untuk nemenin saya di Jakarta, hanya ada adik kandung saya di Jakarta. Laki-laki? Perempuan juga Ustadz. Hanya 6 bulan, saya kan di sana hampir 1 tahun, kalau adik saya hanya 6 bulan waktu itu. Tapi pas waktu saya masih hamil 5 bulan itu kan adik saya masih di Jakarta. Itu juga yang dia cemburu buta hanya melihat foto seperti itu, tiba-tiba dia, terus habis setelah KDRT saya, dia videoin saya dan dikirimkan ke orang tua saya Ustadz. Jadi saat itu juga saya cuman khawatir orang tua saya langsung sakit atau gimana, tapi ternyata alhamdulillah sampai saat ini orang tua saya masih sehat Ustadz. Videonya isinya? Dia dengan, ada Pak Ustadz, kami ada videonya juga, dan itu saya sudah dikata-katain pokoknya yang kayak seperti itu Ustadz. Terus dan saya dalam keadaan sudah, motor tuh udah jatuh semua, ada saus di tembok semua, pokoknya udah yang dilempar pakai barang pecah belah seperti itu Ustadz. Terus sampai yang ngatain, ini Bu anakmu yang kayak malu-maluin ibu bapaknya yang haji, seperti itu juga Ustadz. Bunda,
Tadi di awal AA sampaikan orang tuh bisa berubah kalau dia memang punya itikad, berazam sungguh-sungguh mau berubah. Tapi kalau sudah karakter ya sudah. Walaupun tidak boleh berhenti dari kita tetap doakan yang terbaik. Semoga cukup di kita lah apa yang pernah terjadi. Dan kalaupun Mbak mau membela hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban, Mbak punya hak kok untuk memberikan pelajaran. Pelajarannya dengan cara apa? Sekarang ada lembaga yang dengan lembaga itu kita bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Menurut saya sebagai bentuk ibroh dan pelajaran silakan Mbak membela hak sekuat-kuatnya sepenuhnya. Kemudian yang kedua, Mbak teruslah bermohon kepada Allah. Bersabar. Allah tidak mungkin mengirimkan skenario hidupmu patah kecuali Allah sedang menyiapkan cahaya di balik patahan itu dalam setiap kebaikan. Sekarang fokus dulu mungkin lebih ke sembuhnya dulu, pulihnya dulu. Pelan-pelan sembuhkan luka dengan hati yang terbuka. Terbukanya ya tentu kepada Allah, deketin Allah. Biar Allah dengan segala takdirnya akan mengirimkan banyak hal-hal yang baik setelah ini semua. Sekarang menurut AA ada 3 I yang perlu kita kuatin. I yang pertama iman. Di hati tuh imannya kudu kuat banget. Biar ketika kita rapuh terjatuh tuh gak ada sandaran lain kecuali ke Allah. Baliknya ke Allah, nyendernya ke Allah, mintanya ke Allah. Yang kedua ilmu. Perempuan harus disibukkan dengan ilmu. Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka perempuan akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya, prasangka-prasangkanya, insecure-nya, overthinking-nya. Maka sibukkan dengan ilmu. Kakak belajar lagi, deketin Allah dengan belajar lagi agar kita bisa lebih tenang dalam hidup. Yang ketiga I-nya istiqomah. Jalan terus dalam kebaikan, rizki diikhtiarkan, pelan-pelan bisa mulai buka usaha. Yang penting kita yakin Allah gak mungkin menghantarkan Mbak pada situasi sekarang. Kecuali hati dan pundak Mbak kuat dengan semua itu. Ujian itu cara Allah menghapuskan dosamu. Ujian itu cara Allah mengangkat derajatmu. Ujian itu cara Allah menjadikanmu makin dekat dengan Allah. Ujian itu caramu belajar bahwa hidup memang tempatnya ujian. Sampai nanti kata Allah waktunya pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang berjiwa tenang. Percis apa yang Bunda tadi sampaikan. Ustadz, gimana biar tenang? Ternyata kita kembali kepada Allah yang disapa hamba yang jiwa tenang. Kenapa dia tenang? Iya, karena dia sudah selesai dengan semua urusan dunianya. Dia udah gak stres lagi, gak capek lagi, gak gelisah lagi. Sudah selesai. Makanya tadi Bunda tanya, sampai kapan ini semua? Ya kalau Bunda masih hidup mah terus begitu Bunda. Tinggal pertanyaannya, ridhonya kita dengan segala apa yang Allah hadirkan. Maka sekarang Bunda minta sama Allah biar ridho sesulit apapun keadaan yang Allah berikan. Angkat kedua telapak tangan. Ini doa yang bisa Bunda baca agar Bunda dikasih ketenangan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardha biqadha'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hati yang tenang bersamamu, hati yang yakin berjumpa denganmu, hati yang ridho menerima takdirmu, hati yang merasa cukup dengan semua pemberianmu. Amin. Kita doakan yang terbaik ya. Mudah-mudahan Mbak Lita Allah berikan kesabaran, Amin. berikan keikhlasan,
Dan semoga setelah ini ada jalan keluar terbaik untuk balita dan anak. Amin ya rabbal alamin. Takut Kak, udah takut banget. Karena kayak mau nanyain apapun tuh karena kita udah dalam keadaan tertekan seperti itu, kayak udah takut banget Kak. Mau nanyain apapun tentang apapun aja udah takut, kayak di sana tuh cuman diem, nggak berani kemana-mana pun juga nggak berani kalau nggak sama dia, sama mertua, sama orang-orangnya dia itu juga nggak boleh keluar. Jadi saya tuh nggak ngerasain kebebasan apapun waktu saya setelah menikah. Dari psikolog bilang, kamu harus sembuh dari hatimu sendiri. Nanti kalau dari obat terus, nanti kamu akan ketergantungan seperti itu. Mau minta maaf ke diri sendiri, terus mau peluk diri sendiri buat apa yang terjadi selama ini. Pokoknya kamu udah hebat.